Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali kita pada siaran nasional Obrolan Budaya edisi Kamis 8 April 2021. Baik pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara, kali ini kami hadir dari RRI Lok Semawe yang akan mengangkat judul Makna Ranup bagi Masyarakat Aceh. Dan Dera, Iya Dewi, pastinya kita akan ngobrol panjang ini sampai 60 menit ke depan. Iya. Kita akan bahas soal Ranup. Bicara soal Ranup mungkin kurang familiar seluruh Nusantara, tapi kalau dengan kata sirih langsung orang familiar. Oh, sirih. Itulah bedanya Aceh ya. Kalau di Aceh, Aceh benar. kenalnya Ranup, Dewi. Benar, mungkin di daerah lain mengingat kita memang benar-benar kaya dengan keanekaragaman Benar. suku bangsa, maka mungkin bahasa-bahasa yang digunakan beda, tetapi pasti aneka tumbuhan yang satu ini memang luar biasa. Mulai dari apa? Untuk kesehatan. Benar. Iya kan? Untuk kesehatan. Iya, Terus dan juga untuk hal-hal lainnya nanti akan kita tanya langsung kepada narasumber kita yang ahli dalam hal ini pastinya, Dewi. benar. Dan langsung saja kita sapa yang sudah ada di hadapan kita. Beliau adalah Ketua MAA Kota Lok Semawe, yaitu Bang Yus Dedi. Assalamualaikum Bang Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa hadir bersama kami di sini Bang Yus ya. Iya, Alhamdulillah. Ada siapa lagi Dera? Ada Ibu Cantik ya, yang dari tadi terus membuat Ranup ini. Ada Ibu Nurjana, Ibu. Iya. Ya, Ibu. beliau pemenang ya lomba merangkai Ranup tingkat Kota Lok Semawe. Wah, ini keren nih. Biasanya para ibu-ibu sukanya memasak. Ini unik dan luar biasa. Ranup, merangkai Ranup. Merangkai Ranup. Mungkin Oke. nanti Dewi ada minat, kita bisa langsung menghubungi ya Ibu Nurjana Benar untuk sekali. merangkai Ada Ranup. rencana naik sirih lagi gitu? Enggak Dewi, kalau saya sudah. Sudah ya. Baik, kita akan ngobrol ini kepada Bang Yus ini soal Ranup. Ya, baik. Bang Yus, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Yus dari tadi ngelirik Ranup ini, Ya. suka makan sirih juga? Kebetulan kategori sangat suka. Kategori Suka. sangat suka. Ya. Oke, Bang Yus, kita bicara bukan soal sukanya, tapi soal filosofi Ranup bagi masyarakat Aceh ini seperti apa, Bang Yus? Ya. Bisa menceritakannya? Terutama kita tahu dulu kenapa sih sirih jadi filosofi bagi orang Aceh. Kenapa enggak daun talas kayak daun Benar. lain kan? Kok sirih? Nah, yang pertama Aceh, mungkin yang lain juga mengkonsumsi sirih, tetapi nggak sampai kepada nilai dan adat. Tapi kalau Aceh itu jauh, sirih ini menjadi bagian yang terpenting bagi kehidupan masyarakat Aceh. Di samping kita lihat dari segi kemanfaatan sirih itu sendiri, sirih ini bisa menjadi obat radang, jadi cepat menyembuhkan luka, baik itu luka dalam maupun luar. Misalnya entah kena tegores entah apa, mengeluarkan darah, boleh ambil tuh sirih. Kemudian kalau bahasa Aceh cok pati oranu, ya patinya itu, Iya. Sarinya. sarinya ditempelkan di luka itu. Itu cepat menyembuhkan luka. Nah, begitu juga dalam hal kenapa orang dulu mengkonsumsikan. Sebenarnya nafas bau itu kan karena ada luka di dalam, di kerongkongan kita dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita terus mengkonsumsikan sirih itu, bisa harum dong bau mulutnya. Harum ya. Oh, Ya. gitu, iya. Nah, itu dari segi pemanfaatan sirih itu sendiri. Iya. Nah, kalau dari segi filosofi, karena orang Aceh setiap apa saja di alam ini yang punya makna dan kandungan kemanfaatan yang besar, itu diangkat dalam bagian kehidupannya. Nah, jadi supaya apa? Kalau diangkat dia ke bagian terpenting bagi kehidupan orang Aceh, tentu anak-anak Aceh tidak akan melupai sirih. Itu bagian edukasi orang terdahulu supaya sirih ini melekat dalam kehidupan orang Aceh itu sendiri. Nah, menyota pegah hanya sirih ini bisa untuk obat ini, obat itu. Mungkin orang lebih suka pada obat-obatan yang lain. Medis Nah, ya. Lebih medis ya. Nah, medis dan sebagainya. Tapi dikuatkan lagi dengan filosofinya. Contoh di depan kita ada nih Ranup Bati nih. Ranup Bati ya. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, ya kan? Nah. Ini Ranup Bati ini
Ini pengantin walaupun udah putus muafakat macam-macam, kalau nanti di acara serah terimanya nggak bawa ini, itu yang lain semua disuruh bawa pulang. Oh, fatal ini ya. Fatal ya. Batal dong. Jadi memang harus ada itu yang menjadi awal mula ya semuanya ya. Iya. Ya. Karena kenapa? Tuh daun sirih itu bentuknya keruncing ujungnya itu. Benar. Nah, sirih itu umpama lidah. Oh, Sirih itu umpama lidah. lidah. Kemudian pinang umpama jantung. Bentuknya Oke. itu kan kayak jantung tuh. Benar. Pinang umpama jantung. Di dalam itu bahasa Aceh ada gambir atau gambi. Gambir itu umpama hati. Oke. Ya. Tadi umpama jantung, gambir umpama hati. Ini gambir. Coba lihat persis hati ayam atau hati sapi, Iya. ya kan? Nah, ini gambir ini umpama hati. Kemudian di situ ada kapur, umpama tulang. Oke. Kapur itu terbuat dari kerang kan, dari tulang tuh, umpama tulang. Kemudian baku ngaso. Baku ngaso itu atau suntil. Suntil Nah, ya kalau ini lebih dia dikenal nih. ya. Nah, sekarang udah mantap lah, udah dibuat Sudah seperti permen ya. seperti permen. Tapi Iya. hati-hati pas buka, baik baju mabuk. Yang tidak terbiasa jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba ya. Jadi suntil yang ada di Aceh itu Ya. berbeda dengan di daerah yang lain. Oh, berbeda. Mungkin kalau yang di Sumatera Utara suntilnya kan bahasa Aceh muyuyu, wah. Tahu muyuyu enggak ya? Apa bahasa Indonesia ya? Saya juga- besar dan dia terurai. 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 Ya. Sementara kalau di Aceh dia tetap memanjang mukul, dia kayak lingkaran gitu. Iya. Seperti obat nyamuk ya, Bang? Iya, seperti obat nyamuk. Nah, Tinggal dipotong-potong gitu iya, ya. makanya tembakau itu umpama urat. Oke. Umpama urat, kemudian puan ini ke tubuh. Ini tubuhnya. Tubuhnya. Ya, puan ke tubuh, kemudian ada bungkusan kain kuning nanti. Kain kuning itu ke pakaian. Oke. Nah, jadi lengkap ya. Sirih umpama lidah, pining umpama jantung, gambe umpama hati, gapu umpama tulang, bakung aso ke urat, puan ke tubuh, bungkuh ke pakaian. Oke, jadi menjadi seperti organ ya. Iya. Iya. Nah, kalau semua organ ini sudah diterima Ya. oleh pihak mempelai wanita, berarti nggak ada lagi yang perlu dimusyawarahkan secara lisan langsung. Walaupun kita nggak ngomong lagi menyokat terima ranubati, berarti semua fase yang lalu sudah dilaksanakan. Hari ini ikrar dengan filosofinya, kalau udah kasih ranubati, berarti semua persoalan Sudah selesai. itu sudah selesai. Mereka siap bersandinglah ke pelaminan. Masya Allah seperti itu. Begitu. Ya, kita baru tahu ini Ya. daerah Oke. ya. Selama ini kita cuma tahu meranub, ya udah, Iya. tapi Nah. filosofinya Cuman luar biasa terima ternyata. serah terima ya antara mempelai pengantin laki-laki ke pengantin wanita ya, Iya, orang tuanya ini iya, ya. iya. Atau dibilang serah bate ya, ranub Iya. ya. Berarti begitu filosofinya. Benar sekali Dewi. Baik, dan nah ini kan bicara soal filosofi ranub ini mulai dari adat istiadat. Mhm. Mungkin masalah ranub ini bukan hanya dalam soal filosofi adat istiadat perkawinan, Iya. tapi juga yang lebih kreasi lagi dalam tarian ini. Iya. Ya, Iya. ini semua mencakup daerah Iya. dari mulai bisa Tarian, dimakan, benar. tarian, terus juga bisa untuk adat istiadat. Nah, Bang Deddy melihat seperti apa nih? Ya, daerah tarian, biasa. pernah lihat tarian? Pernah tari ranub Lampuan, Nah, ya kan? baik. Bahkan apa ya, kesenian Aceh Rafli Ya. juga ada lagunya. Oke, pio pio gitu ya. Baik, gimana nih Bang Ya. Deddy? Jadi karena tadi ini berupa nilai yang dijaga keberlangsungannya oleh leluhur kita, Ya. maka oleh karena itu kita kan harus menyiapkan media-media yang menyampaikan tentang ranum ini
Mungkin kalau anak dulu itu bisa kita sampaikan melalui lisan. Anak dulu. Anak dulu. Beda dengan anak sekarang. Beda anak sekarang. Oke. Nah, ini menarik ini. Jadi Dedi. anak Iya. sekarang kadang-kadang melalui tulisan dia malas membaca, melalui lisan dia nggak banyak waktu dengan orang tuanya. Jadi kita harus menitipkan dengan kegiatan yang dia sukai, yang dia gemari pada saat ini apa. Misalnya masalah nari benari. Oke. Nah, dari situ maka kepiawaian seorang koreografer yang di dalam tari itu dia masukkan pesan-pesan sosial, pesan moral, dan pesan adat dan budayanya. Terciptalah yang namanya tari Ranu Lampuan. Nah, kenapa? Sirih ini juga sebagai media orang-orang terdahulu untuk keakraban. Iya. Di sini untuk hari ini akrabnya kalau udah diajak ngopi bareng di salah satu kafe-kafe atau warung kopi yang ternama, itu berarti udah akrab lah, lu kagak pakai aja kopi beklam. Nah, kan gitu. Nah, Sudah dekat itu ya. ya udah dekat. Tapi kalau orang dulu, raja-raja terdahulu siapapun, kalau udah disajikan ranuk betih, berarti itu keakrabannya udah terjadi. Oke. Berbeda ya jadinya. Berbeda. Bergeser atau berbeda ini menurut Bang Ini Yus? bergeser ini. Bergeser. Bergeser. Yang kita lakukan keakraban hari ini kan nggak semua sehat medianya. Iya. Langkahnya, jembatannya itu nggak semua sehat. Jembatan untuk menghubung antara si A dengan si B, hari-hari ini itu kan banyak yang jembatan nggak sehat. Kalau dulu di samping Dewi orang yang saya hormati, Ya. ketika ke rumah saya, Ya. di samping kita minum dan makan apa yang ada, Pemulia Jame tapi ya. selesai itu saya ajak Dewi nyirih. Kalau udah nyirih ini, nah itu berarti keakrabannya sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Aduh, menyirih ya. Menyirih ya. Nah, karena yang Oke. kita makan itu Mhm. juga obat. Oke. Iya. Dan ingat dalam sirih ini dan pinang ini bisa ada sejenis bahan di dalam ramuan ini untuk memberikan kita itu untuk ketenangan dalam pemikiran. Oh. Jadi untuk bisa untuk mengobat meringankan kita dari tingkat stres yang begitu tinggi. Oke, baik. Kita Iya. ini semakin pengen tahu ini. Iya, ternyata filosofinya sangat luas sekali. Ini padahal juga pasti para pendengar dan pemirsa juga ingin mengetahui seperti apa lebih dalam ya filosofi Ranup ini Dewi. Tapi sebelumnya nih dari tadi kita juga memperhatikan Nah, Ibu Nurjana. pemirsa pasti melihat nih Ibu Iya. Nurjana ngapain sih dari tadi kok Merangkai terus. sibuk terus ini. Nah, ini juga daun sirih banyak sekali yang akan terus dirangkai mulai dari berbagai Bentuk ya. bentuk ya yang akan dipersiapkan. Kita akan langsung ngobrol sama Ibu Nurjana ini, Dera. Iya. Mhm. Iya, Ibu ini jenis Ranup apa ini yang dirangkai ini, Ibu? Ini namanya ranup kuning, ada juga ranup selasih, bisa juga ada namanya ranup kuning. Kalau di Aceh sendiri ada berapa macam Ranup yang biasa kita gunakan? Ada dua, Oh, kuning dan kuning dan ranup selasih. Ranup. Fungsinya? Fungsinya banyak juga ya kan, bisa untuk kita buat sirih, hiasan, juga bisa untuk obat. Oke. iya. Berarti kalau Ranup kuning itu lebih ke jenis daunnya maksudnya Iya, ya? kuningnya daunnya agak lebih kuning. Tapi Oh, kalau oke. ranup selasih warnanya kehijauan. Hijauan. Untuk pesta perkawinan atau lamaran di Aceh, biasanya masyarakat menggunakan yang kuning atau yang Kebiasaan yang kuning. kuning. Mhm. Yang Nah, kuning, Bu Dewi. Nur ini luar biasa sekali ya sedang merangkai ini. Kalau bicara soal hobi nih, Ya. Bu Nur kan hobi ya. Ya. Biasa para ibu-ibu ini hobinya masak, hobinya menjahit. Ini unik dan luar biasa Merangkai. secara langsung Aha. ingin terus Melestarikan. memelihara, memelihara atau melestarikan budaya Ranup di masyarakat Aceh. Bu Nur bisa cerita sedikit kenapa tertarik dengan hobi merangkai Ranup? Biasanya merangkai bunga ini, Bu. Apalagi sekarang lagi musim bunga ini ya. Musim bunga. Tanam bunga. Ya.
Bisa ceritain nih Bu Nur, sejak kapan nih suka merangkai Ranup? Selama kami dilombakan di kecamatan, Ya. ya udah habis itu di kantor wali kota juga pernah dipanggil ke ke Banda Aceh waktu Iya. ikut PKA. Memang sudah hobi dari dulu ya. Dari masa remaja. Dari masa remaja sudah Oke. hobi merangkai-rangkai begini karena lihat-lihat dari kawan-kawan juga. Selain hobi merangkai, suka makan juga sirihnya Bu? Tapi kalau makan nggak. Kurang. Biasanya orang laki-laki ya Bang Yus ya yang lebih suka makan sirih ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Tidak juga. Jadi memang sih kebanyakan orang laki-laki yang kita temui untuk makan sirih, tapi tidak menutup kemungkinan juga Iya. para wanita. Saya juga dulu suka makan sirih, tapi sirih yang manis, Yang Bang Yus. manis. Ya. Yang manis seperti kami ini. Nah, iya Bu Nur ini ya bicara soal merangkai ini, apa yang sedang Bu Nur rangkai? Apa ada nama sendiri nih? Ini berbentuk buah nanas. Buah nanas. Ini biasa digunakan untuk Mengantar pengantin. mengantar Oke. pengantin. Ada yang mau ngantar pengantin? Pemirsa dan pendengar Iya. pastinya. Dan biasanya kalau Ranup ini Bu Nur, apakah ada filosofi tertentu misalnya? Kalau kita lihat ada bentuk topi Aceh ya. Benar. Nah, Yang macam-macam ketup ya. jenisnya. Apakah Ya. itu ada filosofi tersendiri? Ada juga dari topi Aceh namanya kupiah muketup. Ya. Ada juga yang berbentuk tas. Oh, ada. Nah, itu tergantung kita bawa ke lelaki atau perempuan. Oh gitu. Yang berbentuk janur juga ada. Sesuai permintaan Sesuai ya. permintaan. Wah, kalau Dera sukanya mau bentuk apa Lebih deh? ke kupiah ya. Kupiah Karena dulu ya? waktu dibawa bentuknya kupiah meketul. Kalau saya mau bentuk perahu biar bisa berlayar kemanapun. Oh. Jadi tergantung ya permintaan. Iya. Ternyata kalau kita lihat kalau dalam adat perkawinan Aceh, ketika di bawah hantaran itu kan ada kelapa berbentuk helikopter, perahu. Ternyata Beda-beda. sirih juga bisa dibentuk ini Iya. Dera. Kalau belajar ini memang dari masa remaja, dulu memang ada kegiatan khusus nggak di masa remaja Bu Nur dulu? Misalnya seperti sekarang mungkin ya kalau ngumpul-ngumpul kan jarang ya para milenial sih Benar sekali. membuat ini. Iya, kita lihat Kalau ini. kami belajarnya dulu dari kakak, bisa kita bilang dari keturunan ya. Oh, dari turun temurun. Turun menurun. Dan berarti terus dilestarikan nih Dewi. Iya. Harus dilestarikan. Berarti kita harus belajar sama Bu Nur. Benar, jangan bisa makan sirih yang manisnya aja, tapi Oke. harus mau yang pahit-pahitnya juga. Sama dengan kehidupan, jangan mau manisnya aja, tapi harus juga mau pahit-pahitnya. Oke, baik, kita masih dalam acara obrolan budaya. Benar. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pio, pio, necok ranup nyopat hai, ranup nepajo tanda mulia, penajo Aceh memacam bago, penajo Jamur sampai Inoha, ranup sila sengon pinu gemawo, gapu ngon gambil kap ke syarat, ranup lambat depu mulia jame, adat gedanyo ke jame deka, nuci pajo si gapu ile, iranup laju ke penawa, bio 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 bio, nucok ranup nyopat hai, ranup ne pajo bujur ke bat, bio 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 bio, nucok ranup nyopat hai, ranup ne pajo bujur ke bat. Puluhun-luhun tak kabat kaya, tinggal peredat depan putu, beda bobo gerakan dide, jampang talak keranuk sigap
bia bia lucok ranup nyopat hai ranup ne pajoh bujud ku ba bia 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 lucok ranup nyopat hai ranup ne pajoh bujud ku ba Aceh memacam bago penajuh jamun sampai inoha ranuk sila sehingga pinu mawo gapungan gambil lengkap kesyarat ranuk nambate pemulia jame ada lagi tanya ke jame dekat Nuci pajuh Singapura Iranuk tajud ke penawa Bia 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 Nucok ranuk nyopat hai Ranuk ne pajuh bujud ke bat Bia 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 Nucok ranuk nyopat hai Ranuk ne pajuh bujud ke bat Uluhun takkan bahagia Tinggal pereda tempat lu putru Beda boh gerakan dile Gampang tak kira nu sigapu Hairakan londum urang aja Ranum sigapu ne bajo sigra Gitanya udah bebe megle Gasih bila bila Bia 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 Lucok ranum nyopat hai Ranum ne pajuh bujud ku bat Bia 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 Lucok ranum nyopat hai Ranum ne pajuh bujud ku bat Bia 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 Lucok ranum nyopat hai Ranum ne pajuh bujud ku bat Bia 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 Lucok ranum nyopat hai Ranum ne pajuh bujud ku bat Bia 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 Lucok ranum nyopat hai Ranum ne pajuh bujud ku bat Bia 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 Lucok ranum nyopat hai Oke, baik pendengar dan pemirsa di seluruh tanah air, kita sudah dengarkan lagu Ranup. Iya, dari Rafli. Benar sekali, Pio, Pio. Ya, Dari lagu ini Dewi jelas ya, Ranup itu pemulia jame. benar sekali. Ada tarian Yap. Ranup Lampuan adalah tarian pemulia Jame. Kita Iya, kembali ke Bang Yus. Bang Yus Ada Dedi. yang mau Dera tanya di Bang Yus nih. Nah, agak geser sedikit Seputar biar nampak Ranup. wajah Bang Yus. Nah, Bang Boleh. Yus lihat. Nah. Iya, tadi kita Ya. sudah membahas tentang Ranup yang mulai dari Ranup pernikahan segala macam sampai tadi Bang Yus sempat membahas makna dari pinang, daun ya. Dan boleh diceritakan Bang Yus pada zaman Kesultanan Aceh terdahulu, apakah Ranup hanya digunakan untuk pemulia jame dan antar lamaran saja? Atau ada kegiatan lain yang biasa digunakan untuk zaman Kesultanan masa Aceh? Dari zaman dulu ini Ranup ini merupakan ya termasuk konsumsinya sultan-sultan, raja-raja. Di kerajaan pun setiap tamu-tamu negara itu tetap disajikan Ranup. Bahkan kalau dulu makanya coba lihat ini tempat-tempatnya kan terbuat dari kuningan semua nih. Benar Iya. sekali. Dari tembaga dengan ukiran yang begitu bagus. Berarti bahan ini kan harus diletakkan di tempat yang terhormat dong. Nah, kemudian ada yang namanya cerpa. Cerpa itu juga dari bentuk kotak dari kuningan. Yang di dalam itu ada kapur, Ya. ada pinang,
Kemudian ada tempat rudah membuang air selesai makan sirih. Itu cukup bagus juga, terbuat dari kuningan juga, namanya sudahan. Sudahan ya. Nah, ini semua barang-barang ini yang adanya cuma di kerajaan. Menandakan apa? Luar biasa. Berarti ini kan dipakai terus dalam keseharian raja-raja pada saat itu. Bukan saja untuk lamaran, bukan saja untuk ketika ada perkawinan. Terus dipakai. Bahkan ada yang uniknya lagi, ketika pada saat itu kan ada istilah paham-paham yang lain pada orang Aceh terdahulu. Ini sirih ini juga dipakai sebagai media untuk kekuatan-kekuatan magis. Ya. Oh. Magic ya. Untuk magic itu dia dicarilah sirih ini yang ruasnya sama. Mencoba Aceh ranum yang sama tulang. Sama tulang. Coba dilihat ada nggak Yang situ? ini? Yang tulangnya kiri kanan sejajar. Begini. Nah. Nah, Ruasnya sama. coba Ruasnya coba. sama. Nah, Oke. jadi di ini. Nah, kalau ini kan nggak sejajar nih. Oke. Nah, tapi nanti dia dicari yang sejajar antara garis ini dengan ini dengan ini kan ada yang naik. Wah, ini sama Iya. ini. Coba lihat Bang Yus. Aduh. Tapi Nah, jangan itu betul digunakan tuh. ya untuk media lain ya. Ini dia nih. Benar ya? Ya. Ini gawat juga nih Dewi nih. Nih. Nyom Benar ya? orang zaman waktu Ya. genek merajah kepake media aji ranum atau sirih ini. Merajah atau bahasa Indonesianya? Merajah itu ya sejenis pengobatan secara tradisional dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Rukiah seperti itu. Ya. Kalau hari ini seperti rukyah, tapi medianya dia pakai Daun sirih. daun sirih Berarti memang dicari daun sirih yang lurus. seperti itu. Ya. Ruasnya sama. Ruasnya sama. Nah, apa itu yang membuat harus mencari ruas yang sama? Apa ini? Nah, itu kan lain lagi nanti pembahasannya. Jadi mungkin- ingin tahu, tapi pas sekali ya saya pegang itu Iya, tadi ya. Ya, mungkin saya juga nggak tahu. Ya. Saya kepingin contohkan ini. Ya. Tiba-tiba di tangan Dewi ada ini. Aduh. Nah, jadi kalau misalnya gerajah orang jamun, Ya. ketika dia mengobati dengan air putih dan Ya. daun sirih atau diletakkan di pipinya, Ya. kalau dia memang sakit gigi Mhm. dan sebagainya untuk tarik ulat itu, Ya. dan sampai hari ini masih ada yang ahli itu Ahli juga menggunakan ini. sirih. Dan juga untuk dunia kesehatan, untuk mimisan juga bisa ya, Iya, Bang Yus ya. iya, Mimisan ya. Iya. Mhm. Kalau dulu katanya hanya kata orang tua, tetapi itu sudah ada ya sebuah riset ilmiah yang memang Mimisan mengatakan itu kan karena ada panas Benar. panas pendarahan di ya. dalam. Mhm. Ini kan bisa untuk menjadi obat panas. Hmm. Direbus saja barang 5 lembar, diminum airnya. Kalau Oke. kita lagi mengalami orang demam tinggi. Kemudian untuk proses membantu pencernaan juga bagus. Oke. Nih, sirih. Iya, dan juga dari sekarang juga soal kewanitaan juga Iya, ini Iya. sirih juga digunakan juga digunakan daun dalam sirih. kesehatan ya, Iya. Bu Is. Ini banyak sekali memang manfaat dari daun sirih ini. Makanya Iya. ada istilah pada orang Aceh, Iya. mungkin dan juga orang lain juga demikian. Di Aceh itu tidak boleh banyak melakukan kegiatan yang kurang manfaat karena itu menyalahi aturan agama. Hmm. Jadi setiap yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu di Aceh, tentu kalau kita mau kaji, faedahnya cukup besar. Oke. Makanya dijadikan budaya. Mhm. Jadi intinya jangan ada waktu yang sia-sia dan Iya. tidak bermanfaat, Iya. dan itu tidak baik Iya. memang. Iya. Seperti Nabi mengatakan kalau sudah sholat isya lebih baik tidur gitu. Itu kalau memang nggak ada kegiatan Tidak ada lain, kegiatan ya. karena tidur Iya. merupakan ibadah. Aha. Kan oke. begitu. Benar. Nah, ini juga demikian. Ya. Ngapain kita mengsakralkan hal-hal yang padahal itu pembawa mudarat bagi kehidupan manusia? Benar. Kok disakralkan sampai diwarisi kepada anak cucunya? Padahal itu hal-hal yang nggak bagus secara agama. Iya. Ini hal yang bagus, kenapa nggak dibudayakan? Kok harus budayanya kepada hal-hal yang lain? Misalnya merokok, kalau Ya. nggak habis 4 bungkus satu hari, kan nggak enak badan kita. Hana mangat badan. Karena mengak badan. Padahal itu nggak bagus. Tidak baik. Kenapa nggak kita habiskan sirih ini barang 2 buah sepih, punya bahasa Aceh. Nah. Ini ibu ini nanti tanya apa itu sepih. Sepih ya. Nah, jadi supaya tahu Oke. 2 buah sepih semana itu ukurannya. Baik, Bu Nur silakan menjawab apa itu sepih, bukan serpihan ini ya, Dera ya. Beda. Beda ya. Ini bahasa Aceh. Bahasa Aceh Kalau itu. bahasa Aceh 2 buah sepih. Kalau kita bahasa Indonesia dibilangnya
2 lapis, 2 lembar, bukan 2 lembar, 2 susun. 2 susun. Ya, disusun. Banyak Nah, beda berarti. kan? Nah itu makanya, maka suruh tanya sama pakarnya. 2 bos sepih macam mana? Jangan nanti sampai ke sana beli sirih ke pasar. Bu, nebi ranu sabuk plastik, pusing orang. Pusing. Paduk sepih ya? Sepih. Sepih ya? Paduk bos sepih lumbi, karena satu sepih sudah jelas berapa nominalnya. Oke, Oh, tapi seperti tidak itu. tahu berapa lembarnya ya. Hitung sendiri dong. itu rumah. Berarti Dewi Berarti ini sepih ya. Iya. Nah, ini dia pemirsa yang dikatakan sepih. Ini satu Ya, sepih. satu ikat itu satu sepih itu. Maka Satu ini sepih. kalau beli ke pasar berapa sepih? Anda perlu berapa sepih? Ya, jangan berapa lembar. Jangan sepih, sepih. Sepih ya. Nah. Aduh, sepi nanti sepi juga ini. sepi beda ya. Sepi beda ya. Baik, jadi Bu Nur kalau bicara soal merangkai dari awal sampai menjadi sebuah ranup Ranup yang memang siap bisa digunakan. digunakan atau juga memenuhi pesanan, ini butuh berapa lama sih Bu Nur untuk membuatnya? Mana tahu besok ada acara ini. Kan bisa tiba-tiba dadakan. Tapi Bu Nur kayaknya lihai nih, langsung sudah siap atau memang sudah punya langganan tersendiri untuk mencari sirihnya gitu. Ya, kalau membuat cuman 2,5 jam gitu. 2 jam setengah. Ahli, Ahli. Ahli ya 2 jam Itu setengah. dalam bentuk apapun atau ada ukuran-ukuran tertentu? Kalau ukuran besar lebih Lebih waktunya lama lagi. Mhm. Ya. Tapi saya Bu Nur boleh cerita, saya dulu pernah coba-coba buat sirih. Saya mau coba buat sirih, tiba-tiba saya nggak tahu sepinya berapa. Rupanya 1 karung daun sirihnya cuma ranumnya segini jadinya. Ternyata banyaknya daun sirih itu juga tidak apa ya? Tidak menjamin tidak untuk bisa menjamin selesai. selesai, tetapi bagaimana kita mengkreasikan daun sirih itu benar-benar menjadi sebuah bentuk pastinya. Oke, berbicara tentang kreasi nih Nah. ya. Apa saja sih Bu Nur yang digunakan biasanya untuk menjadikan sebuah ranup seperti ini selain daun sirih pastinya? Kalau bentuknya kayak gini, kita menggunakan ini di dalamnya buah kates. Pepaya ya. Pepaya mengkal ya. Pepaya mengkal. Nah, kalau yang masak nanti Jadinya nyot-nyot, ngerujak. ya kan? Kita ngerucak ini Bu Nur. Nah, bukan ini lagi- bentuknya yang dari kuningan tadi. Iya, Ya, namanya namanya cerana. 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 Oke. Jadi beda dengan yang ada di sana ya. Ya, kalau itu namanya Puan ya. puan. Puan. Ya. Karena ini ada kakinya Ada maka kakinya. cerana disebut ya. Oke, terus cerana, ada daun sirih. Biasanya pakai bunga-bunga atau ada tambahan lainnya? Ya, ini ada juga bunga melati. Oke. Ya, Ini menarik untuk ini bunga hiasannya melati. ya kan. Mhm. Ini yang masih Kuncup ya. kuncup, Ya. dihiasnya nanti di daun-daunnya. Baik, ini mungkin pemirsa mau melihat, sepertinya kita taruh ke Ya. depan ini, nah biar lihat. Nah, ini bunga melati juga bukan hanya di Aceh, tapi hampir di seluruh Nusantara juga Punya. ada, ya. Ada makna khusus dari melati ini dalam rangkaian Ada Ranuk? juga sebagian orang minta yang warna-warni. Oke. Ini warna-warni. Bunga melati, bukan bunga melatinya, Bunganya yang warna-warni banyak. bunganya Ada yang bunga lain. selanga, ya, Ya. bunga Kamboja mungkin ya. Oke, baik, dan Kalau pasti filosofi tersendiri dari melati ini ada nggak dari ranup ini? Seperti tadi yang Bang Yus katakan nih, kalau gambir lambangnya tulang gitu ya. Mungkin Ya. lebih tahu dengan Bang Yus. Atau hanya untuk hiasan saja ya. Iya. Mungkin pemirsa kan ingin tahu juga nih Dewi pastinya. benar sekali. Nah, kita tahu bahwasannya kalau bunga melati ini memang bukan menjadi bunga ciri khas dari Aceh. Yang menjadi bunga ciri khas Aceh adalah bungong Jempa. jempa dengan Dan bungong selanga. Bang Yus bisa bicara soal bungong jempa atau bungong selanga dipakai dengan bunga melati yang sering menjadi hiasan ini di pada ranup. Itu di dalam ini kreasi saja ini. Kreasi saja ya. Itu kreasi saja. Mhm. Jadi nggak ada filosofi tertentu. Usul. Nah, seperti yang kita lihat ini juga kita mengkreasikan ini supaya apa? Supaya minat kecintaan kepada sirih itu tumbuh. Oke. Supaya nggak bosan, orang kan begitu-begitu terus kan. Ya. Intinya selamatkan sirih ini dalam Selamatkan. kehidupan orang Aceh. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Nah, bicara soal tadi yang sudah tergeser dari adat pajuh ranup bergeser menjadi minum kopi.
Bang Yus bicara ini seperti apa nih? Tergerus oleh masa atau memang anak-anak muda sekarang sudah kurang mengenal budaya? Iya. Iya. Itu semua tergantung gimana kita cara mewarisi kepada anak-anak kita. Hmm. Contoh misalnya kuah pli. Kuah pli itu Ya, saya sendiri ya. dari SD, SMP, SMA saya nggak mau kuah pli itu. Tidak suka. Nggak suka saya. Dikarenakan bahannya yang begitu banyak, rempah-rempahnya yang begitu luar biasa, kuat. Nah, kita anak-anak kan nggak suka itu. Tapi hebatnya ibu saya, setiap beliau masak kuah pli itu, Ya. karena kuah pli itu bukan untuk dimasak setiap harinya, Iya. Spesial spesial dia. Entah datang saudaranya dari kampung, Atau setiap hari Jumat atau setiap hari atau Minggu. Pokoknya Ada dia hari dalam spesial. sekian minggu itu ada sekali lah. ada Iya. sekali. Ya. Nah, hebatnya orang tua saya, setiap dia masak kuah pli, dia tidak buat kuah lain untuk alternatif anaknya pilih. Hanya satu. Hanya satu itu. Mau tidak mau harus Mau makan. tidak mau dia ambil satu sendok dia taruh. Iya. Sikit aja, mak jangan nggak enak, sikit saja, Rasa. rasa aja. Dia taruh sedikit itu. Ternyata apa? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ketika saya tua hari ini, Ya. saya paling suka kuah pli itu. Paling suka ya. Jadi ini bagaimana cara orang tua itu mewariskan sesuatu kepada anaknya, bukan karena orang lain, tapi di rumah itulah sendiri. Hmm. Macam mana kita mewarisi? Karena ini punya nilai baik yang luar biasa. Mhm. Coba lihat sekarang apa-apa penyakit begitu banyak di tubuh manusia. Benar. 40 stroke, 30 stroke. Padahal masih hitungan muda kalau dibilang. Karena makanannya semua tidak sehat. Junk food. Ya, semua praktis, semua tidak. Orang dulu ada juga sekali-sekali dia dapat makanan yang tidak sehat, tapi dia setiap hari mengkonsumsi lawannya. selalu makan Iya. ya. Dia makan sirih ini yang dapat menetralisirkan semua barang-barang yang nggak bagus masuk ke tubuhnya. Oke, berarti punya antioksidan juga Iya. ini. Iya. Hmm. Gigi kuat, nafas nggak berbau, pinang Nah. dia makan dengan sirih ini. Ini dia, memang rata-rata orang Aceh kita lihat giginya kuat-kuat. Kuat-kuat. Benar. Walaupun merah-merah gitu ya. Ya. Walaupun merah-merah, pasti bibirnya merah ya, Kuat. tapi kuatnya luar biasa dan Merah gigi orang dulu tapi tidak berbau. nah, Putih gigi orang sekarang, naudzubillah min dzalik. ini perbedaan antara yang memang apa ya, dari tanaman herbal. Benar. Dijadikan kebiasaan. Setiap hari continue terus digunakan. Iya. Ya. Ya memang kita lihat memang bukan hanya saat ini aja kita melihat Iya. sirih. Sekarang di Aceh itu hampir di setiap persimpangan ada penjual sirih. Nah, Ya. Menarik ya, Bang Deddy? Iya, Benar iya. ya? benar, Iya. benar. Dan setiap tempat acara itu pasti walaupun banyak kuliner, Benar. jajanan, tetap Tetap. ada yang menjual sirih manis. Dulu Ya. setiap kedai kopi Oh, itu oke. di toples itu ada sirih. Ada. Coba tanya ibu ini kalau nggak percaya. Di setiap warung kopi itu di toples itu ada sirih. Ada sirih. Apakah sekarang karena mejanya udah hebat-hebat di warung kopi itu, kursinya udah canggih-canggih. Sudah berganti dengan kacang Maka ini. keberadaan sirih diganti dengan kacang kayak Kacang apaan ya. keripik ya. Tapi orang tetap membawa sirih pribadi akhirnya Nah, di dalam terakhir kantong bawa, ya. bawa pribadi. Ya. Nah, kalau bawa pribadi kan sedikit agak ribet. Kadang-kadang udah pergi kelupaan beli. Tapi kalau di setiap jajanan, di setiap tempat itu kita budayakan harus ada itu, Ya. luar biasa. Iya. Yang pertama untuk income perekonomian ibu-ibu, pengrajin-pengrajin. Nah, Sirih. ini membuka peluang UMKM pastinya Iya. ya. Kemudian apa yang mereka jual itu juga punya manfaat untuk kesehatan orang Aceh itu sendiri. Mungkin rumah sakit nanti agak berkurang sedikit karena udah nggak sehat. Tidak ada lagi orang sakit ya. Walaupun ada tapi Presentasinya tidak menipis Iya, ya. iya. Nah, Ibu Nur ini ada rencana mau jual sirih ini taruh di kopi di kedai kopi Iya, ini. bisa Ini menjadi- bagus juga ini, benar. Bu Nur. Mungkin ada pilihan sirih manis atau sirih mungkin yang untuk orang dewasa kan ada Iya. kapurnya, Sepertinya ada kan kalau pinangnya. anak-anak muda kan nggak suka yang original ya. Alternatifnya adalah randup mame. Ranum mame atau sirih manis. Nah, ini memang Dera pernah rasa? Pernah ya? Tapi sempat takut juga karena pernah melihat orang mabuk pinang nih Bang Yus. Nah, Bang Yus bicara soal Jadi mabuk pinang ini takut. gimana ini? Tapi sebelumnya Bang Yus ya, sebelum menjawab tentang mabuk pinang ini Dewi, kita Iya. dengarkan satu buah lagu dan sesaat lagi kami akan kembali.
Ku semangat jame bantro Nudu nepio Bat tempat kamo Mulia hati Kamo perumo Jame di jio Kadro neteka Ku semangat jame bantro Nudu nepio Bat tempat kamo Mulia hati Kamo perumo Jame di jio Kadro neteka Menuju ke tempat ban yang senang Langkahku dalam bele di luar Kamu sedia pepeyang nang Kemandung rakan handai ngantau lang Ku pernah mudah menghidangkan Mudah-mudahan kenang selera Kemandu majame terima ngegase Karena tem sape kenal nelangkan Hadirin serta hadirat Kamu mengharap nesabah Beleng kisah tak duduk tak istirahat Hadirin serta hadirat Kamu mengharap nesabah Beleng kisah tak duduk tak istirahat Ku semangat jame bantro Nudu nepio Bat tempat kamu Mulia hati Kamu perumo Jame di jio Kadro neteka Menuju ke tempat ban yang senang Langkahku dalam bele di luar Kamu sedia pepeyang nang Kemandung rakan handai ngantau lang Ku pernah mudah menghidangkan Mudah-mudahan kenang selera Kemandu majame terima ngegase Karena tem sape kenal nelangkan Hadirin serta hadirat Kamu mengharap nesabah Beleng kisah tak duduk tak istirahat Hadirin serta hadirat Kamu mengharap nesabah Beleng kisah tak duduk tak istirahat Ku semangat jame bantro Nudu nepio Bat tempat kamu Mulia hati Kamu perumo Jame di jio Kadro neteka
Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, di kesempatan siang hari ini kita masih dalam obrolan budaya bersama RRI Lok Semawe. Kita bicara soal mabuk ini, tapi Kembali. mabuk Pinang Mabuk ini. Pinang. Mabuk Ranu. Bang Yus, gimana nih? Katanya tadi Dera Iya. pernah melihat ya? Ya, orang makan ranup tapi pusing, katanya mabuk Pinang. Mabuk Pinang. Gimana tuh Bang Yus? Nah, mungkin Bang Yus sambil makan pinang sebenarnya mungkin ada trik khusus supaya nggak mabuk ini. Ada. Jadi Ya. Pinang itu memang ada yang mabuk, sama seperti jengkol, tahu nggak jengkol tuh? Oh, jengki, Nah, jengki jengkol. itu kadang-kadang memang ada yang dia orang bisa keracunan kan. Oke. Nah, jadi itu nggak semua. Makanya pinang itu ketika diambil, ditiup dulu barang berapa kali. Oke. Barang berapa kali ditiup itu. Nah, kemudian dimakan. Yang penting jangan berlebihan. Jadi dia penetralisirnya kan ada sirih tadi. Kemudian ada kapur. Kapur juga tidak boleh banyak. Kalau banyak nanti juga mabuk. Oke. Jadi kalau udah terjadi mabuk gimana kan gitu. Iya. Nah, ambil aja gula pasir 1 sendok, Iya. makan. Oke. Insya Allah sembuh lagi kayak biasa. Itu penawarnya. Penawarnya enak ya? Enak, Nah manis. itu makanya kalau setiap mau makan tentu ada penawar. Kalau nggak mungkin. Kalau ini berbahaya, Iya. nggak mungkin diadatkan. Masa dia Benar. membunuh anak cucunya? Enggak. Ya. Semua itu mabuk itu karena kita tidak tahu cara mempergunakannya. Makan nasi berlebihan juga mabuk. Coba aja tes 3 piring sekali makan. Intinya semua yang berlebihan tidak baik Tidak ya. baik. Bang Yus bisa lihat nggak? Mungkin pemirsa mau lihat seperti apa isi di dalam sirih yang kita lihat ini sudah tersusun. Bang Yus memang kan pakar makan sirih nih. Iya. Mungkin ada Yang ini ya, tutorial Bang Yus ya? khusus makan sirih. Benar. Nah, ini dia. Nah, ini dia mungkin pemirsa bisa melihat seperti ini sirih yang pakai lidi ya di ya. Kita buka. Ya. Di sini Mhm. ada pinang. Ada pinang. Ini pinang. Oke. Nanti pinang yang mabuk itu biasanya dia putihnya ini kecil. Pinang yang memabukkan itu putihnya kecil ya. Kecil. Ya. Kemudian pinang itu tergantung kapasitas, kekuatan orang makan. Jangan terlalu gede. Ada juga orang dia nggak suka kalau pinangnya kecil. Oke. Jadi itu sama kayak dosis kita lah hisap rokok. Iya. Ada yang mau berapa kadar nikotin dan mau yang Ganda. rendah. Nah, kemudian ini kalau saya itu kurang banyak makan kapur. Kurang kapur, banyak sirih dan Kapur ini saya nggak pakai. oke. Jadi nanti kalau Anda disajikan ke Aceh, jangan malu dengan orang Aceh dimakan bulat-bulat, jangan. Dibuka aja mana yang mau dimakan itu dipilih. dimakan. Dipilih. Iya. Mau yang manisnya juga Ya, silakan. Jadi yang punya rumah juga menawarkan ke tamu Iya. sesuai. Sesuai. Kasih tahu. Oke. Iya. Beda lidah kita dengan lidah daripada tamu tersebut. Benar. Rencananya baik, ternyata nanti jadi tidak baik. Oke. Pinang Ya, pinang. kita tiup biasanya. Tiup 3 kali. Yang bersyarat baik semalo. Oke, itu Oke. artinya syarat daripada memakan sirih terhindar dari mabuk ya. Ini kan ada yang tangkinya ini. Iya, Ini kan keras. keras. Buang aja. Oke, itu dibuang. Ujung, Dipetik diambil. ujung. Oke, ujungnya juga dibuang, Baru dilipat, Lipat. digulung, semuat mulut ya. dimakan. Oke. Rasanya, Bang? Luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Dewi mau coba? Aduh, nanti Nanti merah-merah. aja ya Jadi setelah ada ini. nih Wi, Ya. tadi apa sih perbedaan ranup selasih dengan ranup kuning? Nah, ya. Nah, ranup selasih itu rasanya lebih ketir dia. Oke. Makanya jarang dibawa untuk umum. Hmm. Enggak semua orang suka dengan rasanya lebih menyengat daripada ranup kuning. Oh, gitu. Ranup kuning. Tapi kalau untuk obat jauh lebih bagus ranup selasih. 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 Coba lihat di lagu-lagu orang bilang ranup apa? Siri selasih kan? Selasih, ya. Tahu nggak Dera? Tahu. Aroma mulut Bang Yus sampai kemari loh. Aroma sirih ya. Iya. Jaraknya luar biasa ya. Iya. Oke, nggak usah gigi juga nggak apa-apa gitu. Jangan juga. Jangan juga. ya. Tetap harus. Oke, baik, dan juga pastinya kita juga terus memperhatikan pemirsa dan juga pendengar RRI Net
melihat Bu Nur ini Terus merangkai. dan ini sudah ditambah ini Iya. untuk pemanis ya daripada bunga melati yang kembang dan juga yang kuncup ini Bang Yus. Iya. Nah, kalau ini Mhm. dibawa kemana sekarang kan begitu? Iya. Kalau ini Ya, kewajiban. kewajiban. Nah, ada namanya mak penganju, orang yang dituakan dalam kampung. Benar. Dia pegang ini. Mhm. Oke, Dia pergi tukar payung dengan tukar batiranum. benar. Ya Dan kan? sudah dibungkus Iya. pakai kain Udah kuning ya dibungkus Bang? dengan kain kuning. Mhm. Tapi ini dibawa kemana? Kan itu persoalannya. Iya, mau dibawa kemana ini Bang? Ini namanya Ranup Assalamualaikum. Oke. Ranup pertama waktu dia datang. Hmm. Sebelum prosesi terakhir dia lakukan. Dia bawalah sirih yang dihias ini. Oke. Ada yang bentuk kopiah mekutub, ada yang kalau Dewi mintanya bentuk perahu supaya bahteranya lebih lancar. Berlayar ya. Berlayar. Ya. Jadi ini juga tergantung kasta juga dan kemampuan ekonomi. Oke. Karena semakin bagus ornamennya tentu semakin mahal Bernilai. harga sirih Harga, tersebut. Semakin mahal. Semua ada harganya Bang. Yus? Ada Ada rupa, ada harganya. harga. Ada rupa ada harga. Ya. Nah, Paling mahal ini Bu Nur harganya berapa Iya, atau range-nya pernah- ini? Pernah membuat yang harga berapa dan bentuk apa? Mhm. Kalau yang bentuk janur agak besar harganya Iya. 3,5. Tapi kalau yang kayak gini kecil-kecil 150. 150.000. Wah, ini Dera kita Yap. bisa pesan ini. Kamu? Saya Pesan. mungkin. Saya yang memesankan Dewi untuk Baik, insya kamu. Allah, Masya Allah, insya Allah. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar, kita masih dalam obrolan budaya dari persembahan dari RRI Semawe. Pasti kita masih bicara Ranup ini, Yap. yang juga sudah kita bahas tadi dari awal mula. Filosofi Mhm. ya, terus juga bahkan tadi sudah tutorial cara makan ranup. Benar sekali, sampai aromanya pun saya langsung, aduh, Jadi pengen coba. iya pengen makan sirih, cuman masih on the frame ini. Aduh. Nggak mungkin. Iya memang ini Bang Yus, ini bukan hanya bicara saja, mungkin Iya. pemirsa ini bisa tahu bahwasannya memang saya benar-benar merasa aroma sirih itu begitu kuat. Iya. Dan ini terasa sekali, dan kameramen kita juga di depan lagi mengunyah sirih Iya. ini, luar biasa. Ini memang adat ataupun kebiasaan yang baik yang dilakukan masyarakat Aceh. Iya. Sirih ini Hmm. juga mempengaruhi bau keringat. Oh, oke. Kalau kita sering makan sirih, keringat Iya. kita itu harum. Harum ya? Ya. Mhm. Makanya keuntungan orang makan sirih itu banyak. Iya. Di samping keuntungan itu banyak, maka sirih menjadi barang yang disakralkan atau dihormati di Aceh ini. Iya. Benar. Maka sampai hari ini mungkin ya kita harus bisalah menjaga tradisi ini. Karena tradisi ini bukan sekedar untuk sekedar aja, Iya. tapi punya manfaat besar bagi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk kesehatan, kemudian untuk filosofi tadi, supaya jangan semua harus dikemukakan. Dia kan ada yang tersurat dan ada pula yang tersirat. Tersirat. Tapi Oke. kalau banyak kali yang tersurat, repot juga. Nggak sanggup balasnya ini. Gak sanggup balas nanti. Email aja nggak sanggup buka. Nggak sempat buka ya. Iya. Dan yang terakhir mungkin Dewi ya, Iya. dari Bang Yus Dedi, mungkin untuk pesan para millennials untuk selalu kita lestarikan. Ini kan budaya adat istiadat yang pastinya akan terus ada di Aceh. Tapi kan untuk anak muda nih biar lebih paham, lebih mencintai budaya tentang Ranup ini bagaimana? Saya lebih utama kepada pemerintahnya dululah, Baik. ya. Tuh anak muda, dia tak kenal makanya tak sayang. Oke. Dia tak tahu, makanya dia tak pernah mengerti. Karena dia nggak tahu apa itu kok. Nah, tapi ini pemerintah ini, kalau jadi pemerintah itu hendaknya kalau pemerintahan Aceh harus ngerti betul lah tentang keacehan. Oke. Ya, harus ngerti betul dia. Kalau mau jadi kepala daerah dia di sini harus mengerti betul. Jangan ini dipandang sebelah mata aja, karena efek keburukannya itu besar ke depan. Memang yang namanya adat ini, kenapa? Adat itu bagian stabilitas, keamanan, keutuhan daerah masing-masing. Itu adat, Memperkuat memperkuat dia sebuah daerah. sebuah daerah.
Nah, memang dia kelihatannya sih nggak kelihatan, tetapi Benar. nilai itu langsung bisa dirasakan kehancurannya. Apalagi Aceh Iya. dengan syariat Islamnya Iya. pasti iya, akan Dampak ya. iya. Coba berkesinambungan kalau antara- pemerintah Iya. terus mengajak pengrajin-pengrajin sirih, membuat ada inovasi-inovasi lain untuk mendekatkan sirih dalam bagian kehidupan anak muda. Benar, di kode kopi, Bisa. di meja-meja sudah Di ada. kedai kopi Iya. ditaruh ini sirih, Iya. tapi kemasannya bilang sama si ibu, Ya, toplesnya harus bagus. Nah. Baik lagi balang jamun. harus milenial juga Harus toplesnya. milenial Ya. yang bagus. Menarik Iya. ya. Kemudian di situ harus higienis. Oke, Hari ini sirih-sirih kan dibungkus tuh Benar. pakai plastik. Kalau dulu mana ada begitu? iya. Debu-debu semua, tapi kami nggak ada urusan debu. Tetap. Perkutu tahu nggak burung balam tuh? Ya. Liuk i baju hano, urung berlai i baju hano gagal. Artinya ini apa ini Bang Yus? Jadi Sesekali harus makan tanah gitu. Perlu makan pasir itu proses pencernaan biar bagus. Luar biasa, ya. Jadi harapan saya Baik. pemerintah dan kita semua kalangan masyarakat, terutama dari rumah ke rumah dulu, Ya. budayakanlah dengan apa-apa yang telah diwarisi Ya. oleh datu kita, nenek moyang kita, leluhur kita. Ya. Untuk hari ini jangan lagi jauh dari kehidupan kita masyarakat Aceh, itu saja. Baik, Bu Ya, Yus. sudah selesai ini, sepertinya hampir selesai Iya. ya, Bu Nur ya. Ya, Bu Nur juga ada mau selesai ini. Ya. Udah. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net yang kami cintai. Iya, terima kasih sebelumnya Ya, baik. untuk para narasumber kita. Baik, terima kasih Bang Yus atas kehadirannya. Ibu Nur Ya. Janah juga ya. Boleh nanti main ke rumah untuk belajar Benar merangkai sekali. Ranuk. Semoga juga ini juga semakin mengedukasi seluruh lapisan masyarakat Iya. bahwasannya Ranup bagi masyarakat Aceh itu luar biasa dan ini merupakan sebuah budaya yang harus dilestarikan. Kita harus mengakhiri Obrolan budaya kita benar untuk sekali hari ini, Dewi. Iya, benar sekali. Saya Dewi Mohata. Dan saya Dara Rusli. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.